Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama Selvian di channelnya Kudetek, kurang update teknologi. Seseorang yang kurang update di teknologi. Tapi kalian juga harus update dengan adanya Kudetek di sini. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah monitor gaming dari Acer. Karena memang ada sedikit perang monitor 24 inci 165 Hz ya. Jadi memang Acer ikut serta gitu, nggak mau ketinggalan gitu kan. Jadi kita bakal review monitor gamingnya Acer ini. Karena memang menurut data dari Steam, gamer itu masih banyak yang menggunakan monitor 24 inci Full HD gitu lah ya kan. Nah, idealnya Full HD ya memang di screen size 24 inci 165 Hz gitu loh. Bahkan memang banyak sekali user yang masih menggunakan VGA card entry level kayak GTX 1650. Jadi memang nggak ada salahnya dan memang pilihan yang benar ngambil 24 inci 165 Hz gitu loh. Jadi kita akan ngebahas monitor Acer, yaitu Acer Nitro RG241YP yang udah 165 Hz 24 inci. Dan memang menarik banget buat kita bahas karena memang dari segi garansi Acer berani ngasih garansi yang luar biasa banyak ya. 3 tahun garansi panel plus 1 tahun garansi ADP atau Accidental Damage Protection. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Ini dia monitor gaming dari Acer, itu Acer Nitro RG241YP. Let's go. Secara tampilan monitor ini depannya lumayan cakep bre. 3 titik bezelnya lumayan tipis, sekitar 7 mm aja, yang pastinya cocok buat setup multi monitor. Bezel bawah seperti biasa bre, agak tebel karena ada branding Acer tepat di sisi tengah. Buat sisi belakang monitor ini tampil cukup elegan dengan 2/3 bagiannya ultra tipis dengan emboss Acer besar di pojok kiri atas. Sedangkan 1/3 bagiannya berupa gundukan yang tentu aja berisi mainboard dan sebagainya ya. Buat urusan percolokan ada di bagian kanan yang sayangnya menghadap ke belakang bre. Jadi kalau mau pakai wall mounting rawan mentok tembok perkabelannya itu. I/O di sini ada port power, port audio out, 2 buah port HDMI 2.0 dan 1 buah display port 1.4. Terus di bagian kiri ada joystick buat otak-atik OSD. Nilai plus nih bre karena udah pakai joystick, nggak pakai tombol cetak-cetuk lagi, jadi nggak berisik, nilai plus. Dan lanjut kita ngomongin soal stand. Jadi standnya ini udah pre-install dari pabrikannya biar nggak ribet kita masangnya bre. Memang kelihatannya praktis, kita tinggal baut kakinya aja ke stand ini. Tapi pas kita mau pakai third party stand yang perlu VESA mount 75 mm, kita harus lepasin dulu standnya ini biar nggak menggantung. Buat ngelepasin standnya ini, kita perlu lepas cover plastik di bagian atas body monitor yang sepertiga tadi. Baru deh bisa dilepas kedua baut yang mengunci standnya ini bre. Build quality dari kaki dan standnya ini cukup solid ya, karena pakai bahan metal. Tapi buat urusan ergonomis standar aja bre, 5 derajat ke atas dan minus 15 derajat ke bawah. Jadi kalau mau bisa high adjustment, swivel dan rotate, kalian bisa beli third party stand dan pasangin di monitor ini. Dan selanjutnya kita bakal bahas panel. Jadi monitor ini pakai panel 24 inci flat IPS. Resolusinya Full HD 1920x1080p dengan refresh rate 165 Hz yang tadi udah kita bilang, dan response time-nya tuh up to 1 millisecond. Maksimal brightness-nya diklaim cuma sampai 250 nits, sedangkan rasio kontrasnya diklaim bisa 1:1000 sesuai standar panel IPS. Dan buat buktinya, kita coba tes panel ini pakai alat yang kita punya, itu Spider X Elite bre. Pas kita reset settingnya via OSD, mode defaultnya ada di standar bre. Dimulai dari data color gamut sRGB-nya hampir perfect, kurang 3% aja. Dan tentu gamut fitrinya agak kurang, cuma di 76%. Lanjut ke seragaman warnanya, terbaik ada di area atas. Kalau keseragaman putihnya, paling putih ada di panel tengah. Terus soal brightness, maksimumnya melampaui klaim dari Acer. Di sini kita dapat 277 nits, dan buat minimumnya cakep nih bre, di 25 nits aja, yang artinya cukup nyaman kalau dipakai di ruangan dengan kondisi cahaya yang minim atau yang gelap gitu. Buat rasio kontrasnya masih di bawah standar panel IPS. Monitor ini juga kasih beberapa preset mode yang kita tes juga. Hasilnya di preset HDR, maksimal brightness-nya bisa tembus sampai 300 nits. Rasio kontrasnya juga membaik di 1:700. Dan data terakhir ada color akurasi. Jelas kelihatan di sini warna birunya emang agak miss sedikit ya, tapi overall udah sangat bagus bre. Average atau rata-ratanya di 1,4 delta E. Terus kita lakukan kalibrasi ulang dengan target 120 nits dan settingannya sebagai berikut. Hasilnya color gamut meningkat 1%, baik sRGB maupun fitrinya bre. Buat keseragaman warnanya juga semakin rapih. Begitupun keseragaman putihnya agak sedikit lebih rapih di keseluruhan panelnya bre. Buat maksimum brightness-nya juga meningkat 5 nits jadi 282 nits. Minimum brightness-nya masih sama bagusnya di 25 nits. Terus buat white point-nya semakin membaik bre, semakin mendekati target 6500 Kelvin. Dan puncaknya, warna biru 1F semakin akurat dan bikin average-nya makin mantep lagi jadi 1,3 delta E aja. Kesimpulannya
ya bre, di harga 2,1 juta, Acer Nitro RG241YP itu nawarin beberapa keunggulan atau nilai plus. Kayak garansi yang tadi udah kita sebutin ya, udah 3 tahun full panel service dan spare part, plus garansi 1 tahun ADP atau Accidental Damage Protection. Terus nih monitor udah pakai joystick, nggak pakai tombol cetak-cetuk lagi, panelnya udah bagus, brightness-nya udah melampaui klaim dari Acer, dan memang tampilannya juga nice kalau kalian mau pakai multi monitor. Dan kira-kira menurut kalian gimana mengenai monitor Acer Nitro RG241YP? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Lagi batuk pak.